Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1301 giliranmu. Ketika Dion mengalihkan akal sehatnya ke burung banteng, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Kaki yang digunakan burung banteng untuk menendangnya ke pohon kemudian patah menjadi dua. Faktanya, tulangnya masih menonjol keluar dari apa yang dianggap sebagai tumit kaki itu. Yang lebih buruk lagi, ia tampaknya terinfeksi oleh kotoran berwarna hijau krem yang kotor dan meluap-luap. Tidak heran bayinya sangat lapar, dia tidak bisa berburu dengan salah satu dari kedua kakinya dalam kondisi seperti itu. Kita harus ingat bahwa tubuh Dion memiliki berat 1 miliar jin saat itu. Meskipun burung banteng itu kuat dan memiliki budidaya penyempurnaan tubuh yang sangat baik, ia tidak bisa bersaing dengan konstitusi Dion. Meski cukup kuat untuk mengusirnya dengan kekuatan seperti itu, namun tidak cukup kuat untuk lolos tanpa cedera. Baru sekarang Dion memahami sifat konstitusinya yang sombong. Dion menghela nafas. Secara teknis ini salahku, aku tidak bisa membiarkannya seperti ini. Meskipun bayinya hampir sama jeleknya dengan dia, mereka tetaplah bayi. Sambil berpikir, Dion menguji kemampuan spasialnya. Dia menyadari bahwa dia bisa melakukan flash sekitar 100 meter sekarang, turun dari peningkatan hampir 10 km di dunia aslinya. Ini seharusnya cukup. Anggap ini sebagai ucapan terima kasih atas energi yang kuambil darimu, gumam Dion pada dirinya sendiri. Jika bukan karena energi burung banteng, dia tidak akan selamat dari serangan Headfight. Kultivasi adalah tentang karma. Meskipun kekuatan dan pemahaman Dion terlalu rendah untuk memahami hal ini sekarang, dia tetaplah orang yang memiliki penampilan luar yang keras tetapi watak yang lembut. Dia merasa terlalu sulit untuk mengabaikan penderitaan keluarga ini, jadi dia mengambil tindakan. Dalam sekejap, tubuhnya berkedip dan dia muncul di dalam ruang tersembunyi yang dipenuhi batu energi. Dia ingat pertama kali dia melihat tempat ini, dia dipenuhi dengan keserakahan. Tapi, kini ia justru bingung kenapa induk burung banteng ini tidak memanfaatkan tenaganya tersebut untuk membantu anak-anaknya. Batu energi ini bukanlah jenis batu konvensional yang ada di rumah Dion. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan berbagai jenis energi yang diambilnya dari kotoran binatang itu. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak semurni itu. Dion memperkirakan dibutuhkan ribuan, bahkan puluhan ribu satu jenis untuk menyerap sesuatu yang setara dengan apa yang dilakukan burung banteng. Kuah, saat Dion muncul, pekikan burung banteng bernada tinggi memenuhi telinganya. Ia mencoba untuk berdiri dan menyerbu ke arah Dion, melindungi anak-anaknya di punggungnya. Tetapi dia tersandung dan jatuh, ekspresi sedih muncul di wajahnya yang besar, tidak berbulu, dan seperti banteng. Cedera di kakinya semakin parah dalam sekejap. Tulang yang sudah menonjol keluar saat darah biru segar mulai bercampur dengan bau busuk kucing. Dion menghela nafas. Pasti makhluk-makhluk ini tidak cukup pintar untuk mengembangkan metode mengekstraksi energi dari batu energi ini. Jadi mereka hanya bisa melakukannya dengan memakan binatang lain dan memurnikannya di dalam tubuh mereka berdasarkan naluri. Tiba-tiba alis Dion berkerut. Bahkan jika makhluk-makhluk ini tidak memahami metode ini, beberapa dari mereka pasti memahaminya. Lagi pula, ibu ini tidak mungkin tumbuh begitu kuat dalam sekejap. Benar, karena dia memakan binatang lain yang memiliki energi untuk menjadi kuat, beberapa dari mereka pasti memiliki metode yang lebih maju. Dion hanya sebagian benar. Setelah tinggal di sarang hampir sepanjang hidupnya, burung banteng memang secara pasif menyerap sebagian energi dari batu-batu ini. Namun, pada saat yang sama, ada beberapa makhluk cerdas yang telah mempelajari metode tingkat tinggi. Ketika makhluk cerdas ini melahirkan spesies yang lebih rendah, energi ini akan diturunkan. Kemudian, makhluk bodoh seperti burung banteng ini akan memakan keturunannya dan tumbuh menjadi lebih kuat. Dion menarik napas dingin. Makhluk tingkat tinggi ini pastilah penguasa sejati ruang ini. Burung banteng ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Memikirkan betapa kuatnya burung banteng ini, Dion hanya bisa merasa ngeri. Itu mungkin melukai dirinya sendiri dan membunuhnya, tetapi pikirkan tentang hal itu dalam masalah lain. Burung banteng ini sebenarnya mampu mengirim 1 miliar jin terbang hanya dengan satu serangan. Bahkan Dion tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dion mengangkat tangannya, mencoba menunjukkan bahwa dia tidak terluka. Sambil berpikir, dia mengekstraksi sejumlah energi yang diambilnya dari kotoran binatang itu dan mengirimkannya sebagai aliran energi ke arah keempat bayi burung banteng. Proyeksi energi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk surgawi. Tapi, sekarang Dion telah melewati alam normal kesucian, dia telah memperoleh beberapa kemampuan lebih rendah yang hanya dimiliki oleh makhluk surgawi. Sesaat kemudian, bayi-bayi kurus itu tiba-tiba membengkak karena kehidupan. Mereka berlari menuju Dion dengan penuh semangat, menghindari upaya ibu mereka untuk menghentikan mereka. Dion tersenyum ringan. Sekarang giliranmu.
Kepala besar burung banteng itu berulang kali membentak ke arah Dion. Tapi Dion saat itu bukanlah Dion yang ada di sini sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi dia bisa bergerak bebas sekarang, dia tidak takut dengan burung banteng ini. Meskipun terlalu kuat baginya untuk memprovokasi secara sembarangan, dia bisa mundur dengan bebas tanpa dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah menghindari upaya lemah burung banteng, Dion segera menemukan bagian sarangnya dipenuhi dengan apa yang diklasifikasikan sebagai energi suci. Ini tidak sama dengan kehendak suci, melainkan nama yang diberikan berdasarkan fakta bahwa mereka yang memilih untuk berkultivasi dengan kehendak suci dikenal sebagai penggarap suci. Mereka dikenal karena staminanya yang tak ada habisnya dan kemampuan pemulihannya yang luar biasa. Sambil berpikir, Dion menghabiskan energi meridiannya sepenuhnya, mengirimkannya ke dunia batinnya. Perlu dicatat bahwa ini bukanlah Dion yang meninggalkan kultivasinya. Di mata orang lain, dia masih terlihat seperti seorang Saint puncak. Hanya saja dunia batin dan meridiannya memiliki komunikasi yang sempurna dan dapat dipertukarkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1302 fase kedua. Segera, Dion jatuh ke dalam kondisi meditasi, menjaga pikirannya tetap waspada jika burung banteng mencoba merangkak ke tempat dia duduk. Senyuman tipis muncul di fitur Dion. Energi tipe suci benar-benar terlalu nyaman. Dia bisa merasakan luka tersembunyi dari tubuhnya yang mengeras menghilang seiring berjalannya waktu. Meskipun energi ini jauh lebih murni dibandingkan energi yang diterimanya dari burung banteng, kemampuan pemulihannya sungguh luar biasa. Jika Dion harus memberi label pada energi tipe suci ini, dia akan mengkategorikannya pada tingkat esensi. Namun, itu mampu menyembuhkan benda langitnya. Betapa menakjubkannya energi semacam ini. Dion hanya bisa membayangkan seperti apa rasanya energi tipe suci tingkat suci. Sebenarnya dia tidak perlu membayangkannya. Seharusnya itu adalah tingkat kotoran binatang burung banteng itu. Dion dapat mengingat bagian penyembuhan energi tubuhnya yang telah meletus menjadi awan darah dalam sekejap. Dunia ini benar-benar merupakan harta karun. Meskipun Dion tidak bisa membawa benda apapun, energi yang menyatu dengannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia tidak hanya dapat menggunakan dunia ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika dia berada dalam kesulitan, dia juga dapat mengisi dirinya dengan energi luar biasa itu sekarang. Kita juga harus mencatat bahwa tidak sembarang orang yang memiliki tubuh berlian titan dapat melakukan ini. Untuk satu hal, mencapai alam sutra perunggu dan mendapatkan akses ke dunia ini hampir mustahil. Kedua, teknik budidaya Dion adalah yang terhebat yang pernah diciptakan. Sementara teknik budidaya orang lain akan kesulitan merespons jenis energi baru ini, Dion seperti ikan yang melompat ke laut. Dia praktis tidak membutuhkan waktu sama sekali untuk menyesuaikan diri. Beberapa jam kemudian, Dion merasa meridiannya telah terisi penuh sekali lagi. Dia telah berhasil melakukan ini 5 kali selama rentang waktu dia berada di sini. Hanya saja dia meneruskan energi tersebut ke dunia batinnya karena dia menyadari bahwa energi penyembuhan ini juga mempercepat kecepatan pertumbuhan rumput di dunia batinnya. Meskipun dia tidak bisa membawa tanaman spiritual yang dia tanam di dunia batinnya saat ini, dia bisa menebak dengan baik bahwa kecepatan pertumbuhannya juga akan meningkat. Dion menggelengkan kepalanya. Ia merasa sudah saatnya ia diberkahi dengan semua keberuntungan ini. Dia sudah terlalu lama bekerja keras dalam kesakitan. Sambil berdiri, dia berjalan menuju burung banteng yang masih marah. Dion hanya bisa memuji kegigihannya. Ia telah merangkak hampir 500 meter hanya menggunakan dagunya yang besar untuk mencoba menuju Dion. Terima kasih, kata Dion tulus. Setelah dia mendorong bayi-bayi burung banteng yang menolak meninggalkan sisinya ke arah ibu mereka, dia mulai mengirimkan aliran energi yang stabil ke arah ibu mereka. Pada akhirnya, kemarahan burung banteng itu diliputi oleh perasaan tenang yang tajam. Rasa sakit yang telah membebaninya selama bertahun-tahun tiba-tiba menenangkan diri mereka sendiri. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Dion dengan cepat muncul ke sisinya dan mengembalikan tulang patah itu ke tempatnya sebelum menghindari tendangan menyapu yang dikirim oleh burung banteng sebagai tanggapan. Dion terkekeh pada dirinya sendiri. Burung banteng ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tapi, jika dia tahu bahwa dia telah menyia-nyiakan 10 tahun kerja kerasnya, dia akan lebih bersimpati padanya. Setengah jam kemudian, burung banteng itu akhirnya sembuh total. Pertimbangkan kami sekarang juga. Dion menepuk kepalanya yang besar sebelum menghindari giginya yang patah. Sekarang kamu bisa berburu untuk anak-anakmu. Aku akan segera kembali. Ruang kerjamu sungguh terlalu nyaman untuk aku lewatkan. Tertawa sekali lagi saat menghindari burung banteng, Dion menghilang dari dunia. Ketika Dion terbangun, dia mendapati dirinya berada di singgasananya sekali lagi. Madeline masih tidur nyenyak dalam pelukannya. Dia punya pemikiran lain untuk membantunya menyembuhkan, tapi dia melawan keinginan itu lagi. Setelah menempatkannya di dalam menara untuk beristirahat, dia tidak bisa tidak menguji tubuhnya.
Tinjunya melayang di udara, mengirimkan gelombang kejut dengan kekuatan yang meledak ke depan sebelum menghilang secara misterius. Ini adalah salah satu teknik tingkat umum tertinggi yang Dion pelajari dari teknik alam diri, Vanishing Fist. Kekuatan di belakang mereka bahkan menyebabkan dia mengangkat alisnya. Ini bukan kekuatan puncakku, tubuhku justru terasa lelah setelah masuk dan keluar dunia. Tampaknya saya harus menanggung beban jika harus tinggal di sana dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, saya dapat bertahan sekitar 4 hingga 5 jam tanpa terlalu banyak masalah. Saya bisa menundanya sampai suatu hari jika saya memaksakannya, tapi kemungkinan besar saya harus istirahat selama 1 bulan lagi sebelum masuk. Jika saya tidak memaksakan diri, saya bisa masuk sekali sehari tanpa masalah. Dion tersenyum, terus mencari batas kekuatannya. Dia menemukan bahwa setelah dia menyembuhkan lukanya yang tersembunyi, batas atasnya meningkat 5 juta jin lagi. Sekarang, berat puncaknya adalah 106 juta jin. Kekuatannya benar-benar dahsyat. Bagus. Saatnya menuju ke kastil langit fase kedua. Menatap dirinya sendiri, Dion menggelengkan kepalanya. Dia praktis berlumuran darahnya sendiri, dia benar-benar harus melakukan sesuatu mengenai hal itu. Suara Liliana yang mengganggu di mata pikirannya hanya memperburuk keadaan. Tidak bisakah kamu setenang merah dan hijau? Kata Dion, jelas kesal. Dia sudah lama menanyakan nama mereka, tetapi mereka berdua menjawab bahwa mereka sudah lama lupa. Jadi, dia memutuskan untuk menyebut mereka berdasarkan warna armor mereka. Kamu memasukkanku ke sini dan tidak pernah membiarkanku keluar. Madeline, setidaknya biarkan aku melihat dunia luar, tapi yang kudapat darimu hanyalah warna hitam tak berujung ini. Apakah kamu mencoba membuatku gila? Suara Liliana bergema di benaknya. Aku selalu bisa mengembalikanmu ke dunia penyiksaan. Dasar bajingan, Dion tidak mau menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah tong besar. Itu tampak seperti pot porselen putih besar, ditutupi dengan penutup yang beratnya beberapa puluh juta jin. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1303 selamanya. Ketika Dion menaklukkan kastil langit keduanya, selain penjaga lapis baja hijau, sebagian besar barang yang dia peroleh sama sekali tidak berguna baginya. Banyak yang berkisar pada pengendalian binatang yang jauh lebih kuat dari dirimu. Tapi karena dia memiliki Bi, Sen, Xia, dan Linlin, dia tidak berencana melakukan hal itu. Setidaknya belum. Karena itu, dia berencana menyerahkan sebagian besar penghasilannya kepada Ri. Tapi, ada 2 hal yang dia sisihkan untuk dirinya sendiri yang sangat berguna. Yang pertama adalah ringkasan formasi pengendalian binatang. Ringkasan ini memberikan informasi terperinci tentang formasi terbaik dan paling efektif untuk kendali mutlak atas binatang, yang mencakup hampir semua binatang biasa, bumi, dan surga yang pernah ada. Beast Thomas memberikan perincian anatomi binatang, tetapi ringkasan ini lebih jauh lagi, merinci evolusi, kelemahan, bahkan hingga merinci DNA dan susunan kimianya. Semua ini kemudian diringkas menjadi formasi tunggal, 1 per binatang. Formasi ini memiliki kemungkinan 80% untuk sepenuhnya memperbudak binatang yang menjadi sasarannya. Tidak relevan dengan budidaya, jika Anda mengambil darah binatang ini dan menambahkannya ke formasi terlebih dahulu, persentase ini akan meningkat menjadi 95%. Tentu saja, satu-satunya kelemahan buku ini adalah tidak ada binatang buas yang dirinci di atas tingkat surga. Telah dicatat juga bahwa formasi ini hanya akan turun efektivitasnya menjadi 20% jika monster yang dimaksud adalah monster raja atau jika monster ini mengikuti jalan manusia. Ditambah lagi, ada persyaratan persiapan yang tinggi. Selain itu bisa dibilang sempurna. Harus dikatakan bahwa ringkasan ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari penggunaan The Seal yang biasa dilakukan Dion. Meskipun segel adalah harta karun dari 33 surga, Dion hanya memiliki sedikit pemahaman tentang jalur segel. Namun, ringkasan ini ditulis oleh eksistensi tinggi yang memberikan hidupnya pada jalur segel. Jika Dion menggabungkan The Seal dengan formasi yang disebutkan dalam ringkasan, meskipun dia tidak akan dapat meningkatkan ambang batas 80% dan 95%, dia dapat meningkatkan kemungkinan memperbudak monster raja atau jalur manusia dari 20% menjadi 50%. Kompendium binatang semacam ini dapat memberikan pukulan telak bagi aliansi 5 klan binatang di kuadran asal Dion. Maka, Dion segera mengesampingkannya, perlahan membuat rencana ke depannya. Harta kedua yang dia temukan berguna tidak lain adalah tong besar ini. Tong ini diisi dengan air liur naga. Meskipun ini terdengar menjijikkan, itu adalah harta karun yang mutlak. Faktanya, karena budidaya naga yang berasal dari tempat ini sangat tinggi, hampir tidak ada kotoran yang dapat ditemukan. Jadi, alih-alih berbau busuk, air liurnya mengeluarkan aroma menenangkan yang tercium seperti mata air segar setelah hujan ringan. Ada 2 kegunaan utama air liur naga ini. Yang pertama adalah bayi-bayi binatang yang sangat penting. Setelah binatang buas mengembangkan garis keturunannya, mereka mengalami periode ketidakstabilan.
Air liur ini tidak hanya mampu mengakhiri periode ini secara instan, tetapi juga mampu menyempurnakan fusi dan mengabaikan segala penolakan yang mungkin dialami darah asli dengan darah baru. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kualitatif pada kekuatan binatang itu. Namun, jelas, ini bukan alasan Dion menggunakannya. Dia telah memberi masing-masing bayi binatang itu porsi yang cukup dan mereka harus keluar dari pelatihan mereka kapan saja sekarang. Sebaliknya, kegunaannya terletak pada asal-muasal air liur ini yang lebih misterius. Air liur naga tidak mengacu pada ludah di dalam mulut mereka, melainkan lendir yang melapisi tenggorokan dan pita suara mereka. Di zaman kuno, sihir paling menakutkan yang pernah ada dikaitkan dengan lidah naga, yang mengandalkan bagian tubuh ini. Jika seseorang mengingat kembali teknik transformasi naga dari klan Viserion, teknik yang sama yang dicuri Dion selama percobaan keduanya, bagian selanjutnya merujuk pada pengerasan pita suara seseorang. Melakukan hal ini akan memungkinkan seseorang untuk berbicara lidah naga, sebuah sihir kuno yang mengguncang eksistensi tinggi yang paling kuat sekalipun. Penggunaan sihir ini sudah tidak ada lagi di tangan para naga sekarang. Tapi sebelum dunia mistik ini diciptakan, sihir ini masih sangat lazim. Setiap kali naga menggunakan lidah naga, sihir kuno dan misterinya akan menumpuk di tenggorokan mereka, menyebabkan perubahan kualitatif pada air liur dalam jangka waktu yang lama. Tong ini diisi dengan lendir yang sama. Itu adalah sumber energi budidaya terkaya di dunia persilatan, dan sangat lembut. Dengan menggunakan air liur ini, Dion dapat mendorong dirinya ke puncak alam suci dan mengisi meridian ke-117 sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Dion menghembuskan nafas panas. Udara di sekelilingnya bergetar, seolah-olah menarik keinginannya. Ruang itu ingin meninggalkan batasan hukum surgawi dan mengakui Dion sebagai tuan sebenarnya. Mata Dion terbuka dengan cepat, seberkas energi melesat keluar dan secara mengejutkan menyebabkan retakan di dinding kastil langit. Air liur di bagian atas tong ini sudah sangat kejam dan efektif. Seperti apa air liur naga di bagian bawah? Dari metode ekstraksi air liur naga yang dipahami Dion, seekor naga akan dibunuh dan kemudian dibedah. Tenggorokan mereka akan dikeluarkan dan dibuka. Dalam hal ini, air liur terbaru dan segar akan berada di luar. Porsi ini menghabiskan waktu paling sedikit untuk ditempa oleh lidah naga. Jelas, lapisan air liur yang lebih dalam telah ditempa untuk waktu yang lama. Saat ini, Dion hanya mampu mengambil beberapa bagian dari atas. Bagian yang lebih dalam masih di luar kemampuannya untuk ditangani saat ini. Namun, Dion tahu bahwa bagian terdalam akan paling membantu budidaya surgawi. Tapi ini masuk akal. Kastil fase pertama tidak akan memiliki sesuatu yang terlalu inovatif. Pil kelas bintang di kastil alkimia jelas merupakan pengecualian karena sebenarnya dimaksudkan sebagai jebakan. Hampir seperti sudah direncanakan, saat mata Dion terbuka, bayi-bayi binatang buas keluar dari budidaya mereka. Mereka telah keluar sebelumnya karena mengkhawatirkan Dion, tetapi sekarang tampaknya mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka semua kecuali Sen dalam bentuk balita yang menggemaskan, mereka akan terlihat seperti ahli yang mengesankan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1304 trik. Mata hitam Sher sesekali berkedip dengan warna biru tua yang memancarkan cahaya berbahaya. Tubuh besar Sen berdenyut dengan armor kerajaan ilusi, sepertinya mengikuti nafasnya, muncul dan menghilang dengan setiap tarikan dan embusan napasnya. Bibi mungkin mengalami peningkatan paling sedikit, tetapi dari auranya, Dion tahu bahwa dia juga telah melangkah ke alam raja. Akhirnya, ada Lin yang Dion sulit lihat sepenuhnya. Matanya mengandung kedalaman yang tidak cocok dengan wajahnya yang imut dan tembam. Dion tersenyum ringan. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi mereka. Tanpa mendapatkan kunci ke fase ketiga, mereka hanya bisa mati di bawah. Kita punya banyak musuh, semuanya punya niat buruk. Tapi, aku berencana memusnahkan mereka semua. Apakah kamu bersamaku? Kehadiran Dion menghancurkan ruang di sekitarnya. Dia merasa jika dia memanggil proyeksi dunia batinnya sekarang, dampaknya akan sangat menghancurkan. Wajah kecil Sher menyeringai dengan cahaya jahat. Aku belum cukup membunuh, kakak. Aku bisa merasakan jantung pembantaianku bangkit. Jika seseorang dari dunia fana melihat Sher sekarang, mereka akan langsung berpikir bahwa dia adalah tokoh antagonis film horor. Bahkan Dion mau tidak mau merasakan jantungnya berdebar kencang karena kekuatannya. Bagus, ayo pergi. Berbeda dengan fase pertama, fase kedua hanya memiliki satu kastil yang terlihat. Menurut Madeline, seharusnya ada beberapa kastil tak kasat mata, seperti tahap pertama, tapi Dion tidak berniat mengunjunginya. Dion berpikir betapa dia meluangkan waktunya, banyak yang sudah lama menemukan dan memanfaatkan kastil tunggal yang terlihat ini. Tapi, dia lupa dua hal. Pertama, fase kedua melibatkan istana langit yang jauh lebih tinggi di langit dibandingkan sebelumnya, setidaknya beberapa ratus kilometer.
Lebih buruk lagi, mereka yang mengandalkan binatang terbang untuk mencapai istana langit pertama kurang beruntung. Sekarang setelah segel pada binatang ini dibuka, mereka telah terbangun dalam budidaya formasi Sudodao. Faktanya, banyak yang terbunuh oleh binatang terbang mereka, tanpa menyadari perubahan peraturan. Kedua, tidak semua orang memiliki akal sehat Dion. Seberapa sulitkah menemukan satu kastil? Beberapa ratus kilometer di langit, di dunia yang jaraknya 500.000 kilometer dari awal hingga akhir. Terlalu sulit, jadi, meskipun Dion menghabiskan waktu berbulan-bulan, meluangkan waktunya dan masih segera menemukan kastil itu. Yang lain menghabiskan waktu berbulan-bulan berjuang untuk menemukan metode terbang dengan aman ke langit sambil menghindari binatang berbahaya di bawah dan binatang bersayap di langit. Lebih dari sedikit orang akan marah dengan kemudahan pengalaman Dion dibandingkan dengan pengalaman mereka. Saat ini banyak yang berdiri di udara menggunakan berbagai cara. Persekutuan Sapientia menggunakan formasi pertahanan yang mereka buat sendiri atau yang berasal dari pelat susunan. Beberapa dari mereka yang lebih baik menggunakan kemampuan Beastmaster mereka untuk menjinakkan monster formasi Sudodao liar itu, memberi mereka keuntungan bagi diri mereka sendiri. Anehnya, orang-orang dari Sekte Gagak Emas tidak memiliki masalah apapun saat berdiri di udara. Api emas mereka mengabaikan hukum dunia mistik ini, sehingga memungkinkan mereka melayang ke langit dengan mudah. Ini adalah masalah yang membuat orang yang tajam menyipitkan mata. Akhirnya, para jenius muda lainnya menggunakan harta terbang yang mereka bawa, membawa anggota yang mereka anggap sebagai teman atau sesama murid. Meski begitu, tidak ada yang berani bergerak. Berbeda dengan kastil-kastil sebelumnya di mana mereka menyerbu masuk, kastil ini tampak berbeda. Ia berdiri dengan aura yang mengesankan, menyerang mereka dengan perasaan yang kejam namun ilusi. Namun, yang tidak bisa diabaikan oleh banyak orang adalah para penjaga yang melindungi pintu. Totalnya ada 50 dari mereka. Masing-masing mengeluarkan aura antara alam surgawi tinggi dan alam surgawi puncak, dan salah satunya adalah ahli Sudodao. Tidak heran mereka tidak berani bergerak. Pada saat inilah semua orang melihat ke arah yang sama dan menemukan seorang pemuda tampan duduk di punggung seekor binatang besar, menuju ke arah mereka seolah-olah sedang berjalan-jalan. Dion dengan santai memasuki kelompok penonton, mengatur ruangnya sendiri. Dari apa yang bisa dia lihat, kurang dari 30 orang dari lebih dari 200 orang yang masuk ada di sini. Di mana sisanya, dia tidak sepenuhnya tahu, tapi dia menduga mereka bersembunyi dari monster yang memperkuat atau masih mencari kastil langit ini secara membabi buta. Ketika dia muncul, Dion merasakan niat membunuh yang semakin besar dari dua makhluk surgawi puncak di dalam murid Sapientia. Keduanya adalah wanita yang mengenakan jubah biru yang berfluktuasi dengan gambar komet yang ilusi. Jelas sekali, keduanya adalah penguasa komet dari faksi alkimia. Jika Dion mengingatnya dengan benar, Wilder adalah seorang jenius berjubah putih yang ahli dalam senjata, urat rahasia, dan ahli alkimia. Jadi, dia berada di bawah lingkup puncak surgawi ini. Tampaknya bahkan ketika dia mengungkapkan status penguasa bulannya, beberapa orang masih menyembunyikan rasa permusuhan terhadapnya. Wilder yang terluka tidak terlihat, tapi Blite ada di sini. Dia melotot marah ke arah Dion, tapi dia tahu bahwa itu tidak mencapai level 2 wanita sebelumnya. Jelas sekali, meskipun gadis ini sedikit berduri, dia tidak cepat berharap kematian pada orang-orang yang tidak seperti rekan-rekannya. Selain mereka, Dion memperhatikan bahwa di antara Flaming Lily Disciples, hanya Yandere, Sabona, dan satu puncak surgawi lainnya yang ada di sini. Dia telah mengawasi yang lain, dan mereka sepertinya tidak berhasil sampai di sini. Tentu saja, kelompok terbesar tidak diragukan lagi adalah kelompok Sekte Api Emas. Tidak hanya murid batin peringkat atas seperti Angela di sini, dalam baju besi emasnya yang menyala-nyala dan minim, Dewa Goldin bersama dengan 4 pelindung surgawi puncaknya juga ada di sini. Lalu, ada penyendiri seperti Dewa Sejati Tatsuya dan Falkor yang masih memandang ke arah Dion seolah mereka bisa melompat ke arahnya untuk bertarung kapan saja. Menariknya, sepertinya tidak ada yang mau bergerak dan menderita kerugian terlebih dahulu. Pada saat yang sama, tidak ada seorang pun yang mau memimpin karena betapa sulitnya memimpin begitu banyak individu yang berkepala dingin. Pantas saja orang-orang ini belum sampai kemanapun meskipun aku tidak terburu-buru. Dion berbicara pada dirinya sendiri. Hijau merah, apakah ada trik untuk ini? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1305 terbang? Green, yang juga seorang wanita, sama seperti Red, berbicara lebih dulu. Tidak ada trik, hanya saja pintu kastilnya sangat berat. Tapi selain itu, jika kamu cukup cepat, kamu bisa mengabaikan bonekanya dan langsung masuk. Bukan saja mereka tidak boleh keluar lebih dari 1 kilometer dari pintu kastil, mereka juga tidak boleh masuk. Berat, Dion mengangkat alisnya. Seberapa berat pembicaraan kita? Jika dia punya waktu, Dion yakin bisa memindahkan pintu manapun yang terbatas pada alam surga. Namun, ada ahli Sudodao di antara boneka-boneka itu.
Jika butuh lebih dari sepersekian detik, dia sudah selesai. Meskipun boneka-boneka di bawah sana hanya sebanding dengan ahli kelas 3 yang lebih tinggi dan ahli kelas 2 yang lebih rendah. Seorang ahli Sudo Dao merupakan masalah bagi Dion, bahkan setelah kemajuannya. Sekitar 0,5 miliar jin per pintu. Green merespons dengan acuh tak acuh. Dion tiba-tiba merasakan sakit kepala. Ambang batas kekuatan seorang ahli Dao adalah 1 miliar jin. Memindahkan kedua pintu membutuhkan terlalu banyak waktu tanpa cukup waktu. Kamu juga harus tahu bahwa pintunya terpasang pada mekanisme pegas. Suara merah memanggil. Secara individu, berat badan mereka tidak mencapai 1 miliar jin. Hanya setelah pegas diperhitungkan barulah mereka mencapai 1 miliar jin. Sakit kepala Dion bertambah. Tidak ada trik, katamu. Ini adalah trik terburuk. Fakta adanya mata air membuat keadaan menjadi jutaan kali lebih buruk. Itu berarti mereka perlu terus menerapkan kekuatan alih-alih membuka pintu selangkah demi selangkah. Hampir mustahil bagi satu orang untuk melakukan ini sendirian. Lagi pula, bukan di ranah kultivasi mereka. Tiba-tiba mata Dion bersinar dengan sebuah ide. Dia telah berencana menggunakan fase kedua untuk membersihkan musuh-musuhnya dan memasuki fase ketiga dengan tenang. Tapi sepertinya itu mustahil sekarang. Dengan pemikiran bahwa dunia ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya, dia ingin memusatkan seluruh pikirannya pada potensi trik yang mungkin dimainkan oleh sang pencipta. Sayangnya, tidak ada apapun di dunia persilatan yang membiarkan segalanya berjalan sesuai rencana. Dewa Goldin berdeham. Saya tahu bahwa semua orang di sini adalah orang yang jenius, tetapi berdiri di sini tidaklah produktif. Saya yakin kita harus. Dion mengabaikan ucapan menjengkelkan dan sombong yang terdengar di telinganya. Sambil berpikir, bayi-bayi binatang buas itu menghilang ke dunia batinnya, dan dia melintas di hadapan Sabona, Yandere, dan puncak surgawi ketiga. Tidak lama kemudian dia menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun puncak surgawi ketiga, seorang murid bernama Kali, tidak setuju, Yandere dan Sabona setuju, menghilang ke dalam menara Dion. Di bawah pandangan semua orang yang tercengang, Dion melintas ke radius kilometer dari kastil langit. Para penjaga yang sebelumnya tidak aktif tiba-tiba terbangun, baju besi perak mereka berdentang saat pelindung mata mereka bersinar merah terang. Penjaga Sudo Dao lapis baja emas melangkah mundur terlebih dahulu, melindungi pintu saat 49 penjaga lapis baja perak menyerang, dentuman senjata mereka menenggelamkan suara Dewa Emas. Mereka yang menyaksikan memandang ke arah Dion dengan ekspresi tidak percaya. Apakah anak ini bodoh? Apakah dia mengharapkan mereka membantunya sekarang setelah dia melangkah keluar dengan gagah berani? Lelucon yang luar biasa. Mereka hanya akan menunggu sampai dia kelelahan dan mengurangi boneka-boneka yang perlu mereka tangani. Mereka belum pernah melihat orang bodoh seperti itu seumur hidup mereka. Pada saat itu, kedua penguasa komet berjubah biru saling memandang dan mengangguk. Mereka telah mencapai pemahaman diam-diam. Dia hanyalah seorang Saint tingkat puncak. Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Kali mendengus. Konyol sekali. Ketidakpuasan yang berkepanjangan dari cara Dion mencaci maki dia dan murid-murid sekte Flaming Lily lainnya beberapa bulan yang lalu kini membuahkan hasil. Dia tidak menghargai sikap arogan Dion meski wajahnya tampan. Faktanya, fakta bahwa dia begitu menarik hanya membuatnya semakin tidak menyukainya. Dion tersenyum ringan ketika dia melihat 49 penjaga surgawi menyerbu ke arahnya. Siapapun yang berada di bawah kelas 1 bukanlah apa-apa bagiku. Tubuhnya mulai bergoyang dalam suatu hal yang penuh teka-teki. Seolah-olah dia menjadi ilusi pada suatu waktu, menghilang ke dalam angin tanpa kehadiran. Pada awalnya, mereka yang menyaksikan mengharapkan perjuangan yang akan segera terjadi. Meskipun Dion telah mengalahkan Comet Lord Wielder dalam satu pukulan, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, dia mendapat dukungan dari sahabat binatangnya, sahabat binatang yang jelas-jelas dia simpan di semacam ruang tersembunyi. Kedua, dia menggunakan serangan yang membutuhkan waktu beberapa detik untuk diselesaikan. Teknik seperti itu dalam pertarungan antar langit sama sekali tidak berguna. Bahkan seorang suci pun tidak akan mengizinkanmu untuk menuntut suatu teknik sebanyak itu. Dan yang terakhir, Wielder tidak sekuat itu. Meskipun Wielder adalah seorang jenius kelas 1, dia hanyalah seorang jenius tingkat 1. Selain itu, dia telah melompat ke langit untuk menyerang Dion di dunia yang penerbangannya dibatasi. Pergerakannya pada dasarnya cacat. Terlebih lagi, dia baru saja menembus alam surgawi tengah. Dia akan berjuang melawan bahkan satu boneka surgawi kelas 2, apalagi boneka surgawi kelas 2 puncak di sini. Namun, kehancuran dewa sejati yang mereka harapkan tidak terjadi. Tubuh Dion menyelinap masuk dan keluar dari keberadaannya dengan begitu mudah, sehingga mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Dia tampak begitu tenang, namun gerakan yang dia lakukan membuktikan betapa kuatnya kesadaran ilahinya. Tidak ada satu hal pun yang lolos dari pengakuannya. Dion menemukan bahwa kontrol spasialnya semakin berkurang dalam jangkauan kastil langit. Faktanya, dia hanya bisa bergerak 1 meter ke segala arah.
Tapi, itu sudah lebih dari cukup. Setiap kali dia merasa dirinya jatuh dari langit, dia akan terbang ke atas. Kontrolnya sangat tepat sehingga dari pandangan penonton. Sepertinya dia meluncur melintasi lantai tembus pandang, bukan di langit kosong. Setelah puluhan tahun menyempurnakan manipulasi energinya di Chaos Universe, dia telah mencapai level dunia lain. Mungkinkah dia terbang? Bagaimana? Itu seharusnya tidak mungkin terjadi di sini bagi siapapun yang murid dalam peringkat ke-7. Egan Goldin mulai bergumam pada dirinya sendiri, tetapi kata-kata terakhirnya terputus ketika dia menerima tatapan tajam dari murid-murid gagak emas di sekitarnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1306 diambil. Murid batin peringkat pertama Louis Goldin memandang ke arah Dion dengan penuh minat. Sebagai murid batinnya, dia belum menembus alam surga, jadi dia memperlakukan Dion sebagai saingan. Dia belum menyadari bahwa dia sedang mengalami delusi. Dia tidak terbang, dia menggunakan kontrol yang sangat tepat atas kemauan spasial dan teknik gerakannya untuk membuatnya tampak seperti itu. Dia berkata, agak terengah-engah. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah. Apa gunanya itu? Wajah Egan berubah jijik. Sejak dia memikul tanggung jawab kehilangan begitu banyak menara kunci dalam kampanye melawan Madeline dan Alidor, dia sangat membenci Dion. Murid batin peringkat kedua Meagan Goldin memandang ke arah sepupunya dengan jijik. Apakah akan membunuhmu jika tidak terdengar bodoh sedetik pun? Boneka adalah makhluk sederhana dan tidak memiliki pemikiran fleksibel seperti manusia. Karena mereka bertarung di langit, dewa sejati Sacharo akan dirugikan jika dia diserang dari depan, belakang, atas dan bawah. Dia menjaga miliknya garis lintasannya lurus sempurna tanpa menyimpang sehingga boneka-boneka yang berpikiran sederhana terus menyerangnya secara langsung. Jika dia menukik ke atas dan ke bawah, boneka-boneka itu akan menyebar lebih jauh dan menyerang dari sudut yang lebih bervariasi. Egan mendengus. Semua itu tidak penting. Dia akan ditampar sampai mati dengan satu serangan dari boneka Sudodao. Meski sepupu dan saudara kandungnya masih meremehkannya, mereka tidak bisa membantahnya. Alam formasi Sudodao adalah hewan yang sama sekali berbeda. Bahkan puncak surgawi tingkat 9 harus berhati-hati terhadap ahli Sudodao kelas 2 sekalipun. Di depan, Dion tidak peduli dengan kata-kata pujian atau penghinaan yang dia terima. Dia telah menggunakan kemampuan konstitusinya untuk menurunkan berat badannya hingga hampir 1 juta jin. Dengan berat badan dan kekuatan ototnya, kecepatannya setara dengan puncak surgawi tingkat ketiga. Boneka-boneka ini tidak bisa menyentuhnya. Hanya dalam beberapa detik, dia menghindari mereka semua, menghindari tombak terakhir dan melesat ke arah boneka Sudodao. Susunan pertahanan yang brilian muncul di bawahnya, hancur karena beban kakinya saat dia melaju ke depan. Arus udara yang bergemuruh meledak di belakangnya. Dalam sekejap, dia berjalan menuju boneka Sudodao, bersinar emas di bawah sinar matahari. Dion menyeringai ketika perasaan surgawinya mengetahui kedua dewa komet itu bergerak. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa susunan penyembunyian mereka yang buruk bisa lolos dari deteksinya? Lelucon yang luar biasa. Namun, dia mengabaikannya untuk saat ini. Karena dia tidak bisa terbang, dia masih berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tapi, dia tidak bisa memanfaatkan Lin-Lin atau rencananya tidak akan berhasil. Dia harus sendirian untuk memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Sayangnya, permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika Dion menciptakan susunan pertahanan demi susunan pertahanan untuk mendorong dirinya ke depan, dia menyadari bahwa susunan itu terlalu lemah untuk menahan kekuatan tendangannya. Banyak kekuatannya yang hilang, sehingga dia hanya mampu mengeluarkan 20% dari kecepatan aslinya. Jika Dion memanfaatkan kemauan spasialnya, dia dapat meningkatkan pengekangan ini. Faktanya, jika dia membiarkan Sudodao spasialnya muncul, batasan 1 meter ini akan hancur di hadapannya, memungkinkan dia untuk bergerak jauh lebih bebas. Namun, dia perlu menyembunyikan tingkat kekuatan aslinya agar bisa meledak ke depan pada waktu yang tepat. Saat dia menenun boneka-bonekanya, dia hanya melesat ke depan beberapa sentimeter saja. Hal ini membuat mereka yang menonton berpikir bahwa niat spasial ini tidak terlalu berkembang meskipun dia memiliki kendali yang besar terhadapnya. Alasannya sederhana. Saat orang-orang ini melangkah ke dalam radius 1 km dari kastil, mereka akan memahami batasan yang dia alami. Jika dia tiba-tiba melesat 1 meter ke depan, mereka akan bisa memperkirakan batas sebenarnya. Sesuatu yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Masalah dengan pendekatan ini adalah waktu yang dibutuhkannya untuk menempuh radius kilometer meningkat secara drastis. Sehingga boneka yang bisa terbang dapat mengejarnya dan memberinya lebih banyak masalah. Apa yang dia pikirkan, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Kali mendengus, dia mungkin sudah menyadari kebodohannya, tapi harga dirinya tidak akan membiarkan dia mundur. Banyak yang setuju dengan Kali. Seperti itulah kelihatannya.
Menyaksikan Dion terus-menerus menelusuri boneka-bonekanya, hanya agar mereka bisa menyusulnya sekali lagi, hampir menyakitkan untuk ditonton. Siklus ini berlanjut lagi dan lagi. Mereka belum pernah melihat seorang suci membutuhkan waktu begitu lama untuk menempuh jarak yang hanya berjarak 1 kilometer. Apa sebenarnya rencananya, murid Kali? Seseorang dari murid Sapientia mau tidak mau bertanya. Dia, saat Kali ingin berbicara, dia merasakan kehadiran yang luar biasa turun dari atas, menghancurkan semua tekadnya. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi, gunung yang dapat menekan dan menghancurkannya kapan saja. Jangan berpikir begitu hanya karena aku mengizinkanmu mengatakan semua omong kosong yang kamu inginkan, sehingga aku tidak bisa membunuhmu dengan satu pikiran pun. Suara Dion terdengar di telinga. Kali seperti panggilan reaper. Sebaiknya kamu memilih kata-kata selanjutnya dengan hati-hati. Mereka yang sedang melihat ke arah Kali untuk mencari jawaban tiba-tiba melihatnya pucat. Hanya dalam sepersekian detik, gaun murid inti beludru merahnya basah oleh keringat. Apakah dia benar-benar membiarkan amarahnya membuatnya lupa bahwa Dion adalah dewa sejati? Apa yang dia pikirkan? Kali mengertakkan giginya sebelum menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia yakin bisa menyelesaikan ini sendirian. Itu saja, dia berhasil keluar. Saat itulah beban di dadanya akhirnya hilang. Dion bahkan tidak melirik ke belakang sedikit pun. Kali yang tidak berdaya ini tidak sepadan dengan waktunya. Ketika dia hanya berjarak 20 meter dari penjaga emas, matanya bersinar dengan cahaya yang menentukan. Dia membersihkan para penjaga perak untuk terakhir kalinya, meluncur melewati mereka dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Cahaya di pelindung penjaga emas itu semakin ganas. Ia meraih udara, menyebabkan tombak emas sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1307 kabar baik. Pada saat itu, Dion merasakan tekanan yang berlebihan menimpa dirinya. Jika bukan karena kehadirannya yang ganas, dia akan kehilangan keinginan untuk bertarung sepenuhnya. Ia bisa merasakan jarak antara dirinya dan boneka ini seperti langit dan bumi. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak punya peluang. Ini adalah kehadiran energi yang penuh teka-teki. Energi yang dipancarkan oleh penguasa dunia. Dion mencibir ketika pikiran-pikiran ini berputar-putar di benaknya. Di dunia ini, tidak ada satupun keberadaan yang bisa membuatku bertekuk lutut. Dengan sekali pikir, berat badan Dion turun dari 1 juta jin menjadi kurang dari 1 pound. Energi di meridiannya benar-benar hilang, digantikan oleh energi tipe cahaya. Detik berikutnya, kaki Dion menendang ke belakang. Tapi, kali ini, alih-alih kekuatannya menghilang ke udara, 100% kekuatannya terhubung dengan sempurna. HMPH, mata dewa sejati Tatsuya berkilat saat darah naganya bergetar. Hanya dia yang merasakan apa yang baru saja terjadi, tetapi auranya menghilang begitu cepat bahkan dia tidak yakin. Dion telah menggunakan skala naga emas. Sebelum Dion mengalami semua perubahan ini, penjaga emas telah memulai serangannya, tetapi saat itulah Dion benar-benar lolos dari deteksinya. Kecepatan Dion telah meningkat ke tingkat yang tak terduga sehingga dia merobek kehampaan hanya dengan tubuh fisiknya. Entah bagaimana Dion telah mencapai sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli formasi Dao. Ketika dua tuan komet yang menyelinap menggunakan prestasi Dion yang riuh untuk keuntungan mereka menyadari bahwa mereka juga kehilangan jejaknya, mereka sedikit panik. Tapi, saat itulah mereka menyadari bahwa Dion tiba-tiba ratusan meter di belakang penjaga emas. Dion merasakan tubuhnya berderit karena kecepatannya yang luar biasa. Tetapi tubuhnya bukanlah tubuh normal. Dan, meskipun energi meridiannya benar-benar kering setelah satu gerakan itu. Bukankah seluruh dunia batinnya dipenuhi dengan energi ini? Penjaga emas mendeteksi bahwa targetnya tiba-tiba muncul kembali. Tetapi semuanya sudah terlambat, Dion terlalu dekat dengan pintu. Kak! Ayo pergi, orang bodoh ini mungkin tidak tahu bahwa pintu ini sangat berat. Kita akan menyerang dan membunuhnya saat dia terjebak. Lalu kita bisa menyalahkan penjaga. Kedua penguasa komet yang telah menunggu jauh di atas kastil langit mengambil tindakan. Menembak ke bawah dengan kecepatan tercepat bahkan ketika Dion hanya berjarak beberapa inci dari pintu. Mereka sudah bisa melihat kematiannya. Seringai Dion melebar bahkan ketika mereka yang menyaksikan di kejauhan menggelengkan kepala seolah-olah mereka juga bisa melihat kematiannya. Mereka tidak tahu harta apa yang dia gunakan untuk mencapai kecepatan itu, tapi mereka hanya bisa berharap demi dia bahwa harta itu bukan hanya sekali pakai. Sayangnya, bagaimana harta karun yang memungkinkan orang suci mencapai kecepatan ahli formasi Dao bisa digunakan terus-menerus? Sayangnya, Dion tidak berniat mati hari ini. Saat tubuhnya hendak membentur pintu, dia mengedarkan kemampuan pengerasannya secara maksimal. Sepersekian detik, tubuh Dion menjadi gemerlap, berkilauan seperti potongan berlian di bawah sinar matahari. Kemudian, dia menyebarkan pemahamannya tentang momentum secara maksimal dan meningkatkan berat badannya dari kurang dari 1 pound menjadi 1 miliar jin. Ledakan, ledakan.
Di bawah ekspresi kaget semua orang yang menonton, pintu yang seharusnya berat itu diledakkan ke dalam dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga rasanya seolah-olah langit pun runtuh. Mata para penguasa komet melebar karena terkejut. Mereka baru saja mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Dion, ketika tiba-tiba angin kencang mengagetkan mereka. Bagian dalam kastil menjadi terbuka untuk semua orang yang melihatnya, terutama bagi dua raja komet yang hanya berjarak beberapa meter. Tiba-tiba, mereka melupakan semua tentang Dion. Jika mereka bisa memasuki kastil ini sebelum orang lain, mereka pasti bisa memahami sendiri kunci fase ketiga. Namun, kenyataannya kejam. Bahkan ketika mereka bergegas maju, hal terakhir yang mereka lihat adalah cibiran Dion saat dia menggunakan kehadirannya untuk menghancurkan susunan penyembunyian mereka. Semua orang menyaksikan dengan ngeri ketika dua pintu, masing-masing dengan berat 500 juta jin di belakangnya melaju menuju dua komet lord berjubah biru ini. Mereka tidak punya satu peluang pun. Saat pintu dibanting ke arah mereka, mereka hanya berubah menjadi gumpalan pasta daging. Angin kencang membuat Dion terbang sekali lagi saat pintu ditutup di belakangnya. Mereka yang telah menyaksikan hanya bisa menonton dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Tidak ada yang lebih pahit dari Kali yang hanya harus mengatakan ya untuk mengambil bagian dalam apa yang Yandere dan Sabona ikuti. Gelar dewa sejati benar-benar pantas untuk didapatkan. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Tapi, ada sesuatu yang memberitahu mereka bahwa Dion ini berada pada level yang jauh berbeda dari apa yang seharusnya mampu dilakukan oleh dewa sejati. Jika dia tidak terus-menerus melakukan hal-hal yang dapat menumbangkan harapan mereka. Bagaimana mungkin mereka sebagai raja dan kaisar berani meremehkan dewa sejati? Namun berkali-kali dia mengejutkan mereka. Di dalam kastil langit, Dion terbatuk-batuk, meringis saat dia mengangkat bahunya kembali ke tempatnya dan melepaskan bayi-bayi binatang buas itu bersama Yandere dan Sabona. Helaan napas kaget keluar dari bibir Sabona. Dia benar-benar melakukannya, bahkan ekspresi Yandere yang biasanya lembut sedikit bersinar karena terkejut. Mereka setuju dengan rencana Dion, tapi bukan berarti mereka mengira dia akan berhasil. Paling-paling, mereka berpikir demi Madeline, mereka harus membantunya keluar dari masalah ketika dia tenggelam terlalu dalam. Namun, dia sebenarnya tidak membutuhkannya sama sekali. Dion terlalu terluka untuk segera merespons. Dia hanya memasukkan pil penenang surga tingkat komet ke dalam mulutnya dan mendorong api putihnya hingga batasnya, memperkuat kemampuannya beberapa kali lipat. Rencananya mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya hal itu memberikan banyak tekanan pada tubuhnya. Meskipun mencapai kecepatan seorang ahli formasi Dao tidak lebih dari pengeluaran energi baginya, mencapai 1 miliar jin dengan kecepatan itu membuat banyak organnya terpisah. Butuh beberapa waktu sebelum dia kembali ke kondisi puncak. Kabar baiknya adalah dia tidak hanya memasuki kastil langit, tetapi dia juga telah melenyapkan 3 makhluk surgawi puncak yang kelompoknya dapat membantu mereka. Yang pertama adalah Yandere yang dia bawa bersamanya, dan 2 yang terakhir jelas merupakan puncak surgawi yang berencana membunuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1308 terkutuk. Sekarang kelompok kecil yang terdiri dari 30 orang atau lebih telah dikurangi lebih banyak lagi para ahlinya, akan membutuhkan waktu lebih lama bagi mereka untuk menembus kastil. Jika Dion harus menebak, mereka kemungkinan besar akan salah menunggu sampai lebih banyak orang menemukan kastil langit sebelum menyerang. Ini bisa memakan waktu mulai dari berhari-hari hingga berminggu-minggu, dan bahkan kemudian, ini akan menjadi percobaan besar-besaran untuk berhasil menembus semua boneka, terutama boneka Sudo Dao. Di mana Madeline? Sabona mau tidak mau bertanya. Dion terbatuk, mengeluarkan segumpal darah sebelum berdiri. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Dia sedang dalam pelatihan terpencil sekarang. Dion berkata dengan linglung. Dia melihat sekeliling, menyadari bahwa mereka berada di serambi antara 2 pintu besar. Tampaknya setelah pintu ganda besar yang menjaga kastil, ada pintu kedua tepat di belakangnya yang memerlukan kunci dari tahap pertama. Jangan bohong padaku, aku mendengar orang membicarakan betapa dia terluka parah. Sabona mengayunkan palu merah besarnya ke sekeliling. Dion merasa menggemaskan bahwa sesuatu yang tampak seperti seorang gadis kecil sedang mengacungkan senjata yang ukurannya 2 kali lipatnya. Faktanya, beberapa bulan lalu, Dion terpaksa menggendong Madeline karena situasinya masih tidak stabil dan terkadang memburuk. Tapi, saat ini, Madeline sudah keluar dari masalah. Dia terluka parah, dan sekarang dia menjalani pelatihan terpencil. Dion bahkan tidak repot-repot mencoba mengarang cerita yang bagus. Ayo pergi. Sambil berpikir, kunci 6 sisinya muncul di tangannya dan terbang menuju pintu kedua. Berbeda dengan pintu berat sebelumnya, pintu ini terbuka dengan sangat mudah. Faktanya, mereka bahkan tidak menghentikan Yandere dan Sabona untuk masuk meskipun faktanya mereka tidak harus menggunakan kunci mereka. Tampaknya satu kunci sudah cukup untuk memungkinkan seluruh kelompok masuk.
Sabona cemberut. Aku berjuang keras untuk mendapatkan kunciku dan ternyata aku bahkan tidak membutuhkannya. Sang pencipta ini juga, namun, kata-katanya terhenti ketika dia melihat ruang yang mereka masuki. Keserakahan menggantikan cibiran sebelumnya. Di bawah mereka ada tanah marmer padat. Itu bersinar dengan garis-garis putih mutiara, abu-abu, dan bintik-bintik hitam yang jarang. Tapi, ruangan itu tidak memiliki dinding atau bahkan langit-langit. Sebaliknya, digantikan oleh hamparan ruang. Bintang berkelap-kelip di kejauhan, bersinar dengan cahaya redup. Bahkan dimungkinkan untuk melihat bulan-bulan dengan berbagai warna dan coretan asteroid serta komet. Seolah-olah lempengan marmer ini telah dikeluarkan dari sebuah planet dan kini mengambang tanpa tujuan. Jika bukan karena fakta bahwa ada satu set pintu ganda yang identik di ujung lempengan marmer, mereka akan percaya bahwa hal ini juga terjadi. Meski begitu, tidak satupun dari hal-hal ini yang membuat mata Sabona bersinar karena keserakahan. Meskipun sebagian yang melayang di langit malam ini adalah bintang, ada juga bola cahaya yang berkilauan. Di dalam bola cahaya ini, harta karun yang luar biasa melayang, terperangkap sepenuhnya. Bagian terbaiknya adalah, dilihat dari aura harta karun ini, bahkan yang terburuk pun adalah harta spiritual tingkat komet puncak. Sedangkan yang terbaik adalah harta karun tertinggi tingkat planet puncak. Dion mengalihkan perhatiannya ke bola mengambang itu. Sejujurnya, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk sebagian besar kekuatan bertarungnya, terutama karena harta karun tingkat spiritual hampir merupakan perhiasan yang dimuliakan di tangan siapapun yang berada di bawah alam surga. Dion bahkan ingat bahwa dia pernah mengenakan cangkol pertempuran yang mendominasi untuk kampanye pertamanya yang tidak pernah dia pakai sejak itu hanya karena fakta bahwa itu tidak sepadan. Terlihat cukup keren mengenakan cangkol kulit putih, bertabur perak dan emas. Tapi, tidak hanya berat, membatasi pergerakan Dion, kemampuan bertahan dan menyerangnya juga terkunci padanya karena dia bahkan tidak memiliki 1 ons pun budidaya energi pada saat itu. Namun, sekarang masalahnya berbeda. Tidak hanya dia hampir saja menerobos ke alam celestial, dia bahkan telah memperoleh beberapa kemampuan celestial bahkan sebelum memasuki level mereka. Hanya dalam beberapa bulan lagi, budidayanya akan sepenuhnya stabil di puncak Orde ke-18 dan dia akan mampu mencapai hal-hal yang secara praktis tidak dapat dicapai oleh orang suci lainnya. Ketika saatnya tiba, harta karun tingkat spiritual seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Selain itu, harta karunnya di 33 surga juga akan mengalami lompatan besar dalam kemampuannya. Bagi Dion, yang jalur kultivasinya lambat, cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara eksplosif dalam waktu sesingkat mungkin adalah dengan mengandalkan harta karun ini. Tentu saja, dia juga ingat peraturan tuannya bahwa dia tidak bisa menggunakannya sampai dia melanggar tingkat bawaan pertama dari wasiat master senjatanya. Dia yakin bahwa dia akan memaafkannya karena melanggar peraturan ini dalam situasi hidup dan mati. Ruangan ini seharusnya tidak sesederhana itu, kan? Dion mengarahkan pertanyaan ini ke arah merah dan hijau. Tuan pencipta tidak pernah memberikan apapun tanpa mengambil kembali sesuatu itu. Merah menjelaskan, semakin baik harta karunnya, semakin jauh mereka dari lantai ini. Anda harus mengirimkan tali energi untuk menariknya ke bawah, tetapi jumlah energi yang dibutuhkan bergantung pada seberapa jauh harta karun itu berada. Selain itu, harta karun itu juga bisa mundur. Jika kakimu meninggalkan lantai marmer ini, kamu akan kehilangan dukungannya dan kamu bisa terhanyut tanpa tujuan hingga dunia mistik tertutup dan kamu terpaksa keluar. Begitu, pikir Dion dalam hati. Jika bukan karena pil Martial Saint itu, Dion akan kurang beruntung di fase kedua ini. Tanpa kemampuan makhluk surgawi, mustahil memproyeksikan energi keluar dari diri seseorang tanpa media seperti kemauan dan niat atau senjata. Hanya makhluk surgawi ke atas yang dapat memproyeksikan energi mereka yang sebenarnya untuk mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Ini mungkin tampak seperti kemampuan yang tidak berguna, tapi ini cukup membantu. Ini tidak hanya memberikan kontrol paling cekatan pada teknik mereka, tetapi juga bisa digunakan sebagai semacam telekinesis. Kisah para kultivator yang menangkap musuh mereka dari jauh dan menghancurkan mereka semua berasal dari kemampuan ini. Sabona menghentakkan kakinya dengan marah saat menyadari kenyataan ini. Tuan pencipta sialan ini, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1309 transportasi. Meskipun dia juga telah menggunakan berbagai pertemuan kebetulan untuk menerobos ke alam surga, alamnya masih tidak stabil dan kendalinya masih lemah. Berdasarkan perhitungannya, untuk mengambil harta terlemah sekalipun di sini akan membutuhkan kumpulan energi dan kendali dari makhluk surgawi kelas 1 yang lebih tinggi. Ini terlalu penuh kebencian. Dion tersenyum ringan, tapi tidak berkata apa-apa. Dia sudah cukup membantu mereka. Meskipun energi suci Dion tidak dapat dibandingkan dengan energi surgawi, kedalaman energinya tidak tertandingi. Dia bisa mengandalkan kendali dan staminanya untuk mencapai harta yang dia inginkan selama dia meluangkan waktu. Kakak senior Yandere,
apakah ada harta karun di sini yang harus kamu miliki? Dion bertanya dengan ringan. Dia tidak ingin memulai pertengkaran yang tidak perlu yang bisa dihindari. Dia harus membantu teman-teman binatangnya dan juga Madeline, jadi dia ingin Yandere memilih terlebih dahulu. Yandere yang pendiam melirik ke arah Dion sebelum menunjuk ke arah rompi pelindung kelas bulan bawah. Dari perasaan Dion, dia tahu bahwa itu meningkatkan pemulihan energi dan juga merupakan harta pertahanan yang hebat. Namun yang terpenting, kemampuan pemulihan energinya dikaitkan dengan kekuatan tersembunyinya dalam meningkatkan aliran energi. Menurut perkiraannya, hal itu dapat meningkatkan kecepatan seorang kultivator hampir 20%. Dion mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sabona cemberut dan duduk dengan gusar. Akhirnya, dia fokus pada salah satu harta yang lebih lemah, memutuskan bahwa dia setidaknya harus mencoba yang terbaik. Aku ingin yang itu, dia berkata menantang, sambil menunjuk ke arah sebuah buku kecil dengan sayap tercetak di sampulnya. Dion memandang dengan penuh minat. Dia ingat bahwa dia kesulitan menggabungkan keterampilan geraknya dengan sayapnya. Jika buku itu adalah teknik gerakan yang melibatkan penggunanya memiliki kemampuan terbang alami, itu akan sangat membantunya. Melihat sayap Merkuri merah Sabona, dia bisa menebak mengapa dia menginginkannya juga. Bagaimana dengan ini? Jika kamu gagal, aku akan membantumu mendapatkan buku itu dan biarkan aku melihatnya selama beberapa jam. Anda, alis Sabona berkerut. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Dion tetaplah orang suci puncak. Kemampuannya di sini seharusnya lebih buruk daripada miliknya. Tapi, setelah melihatnya melakukan begitu banyak hal yang menentang surga, dia hanya mengangguk tanpa sadar. Dion tersenyum. Kalau begitu, sudah beres. Setelah ini, mata Dion terfokus pada harta karun emas di kejauhan. Karena dia pandai menyinggung perasaan orang, dia pasti membutuhkan moda transportasi yang lebih cepat. Raungan ringan keluar dari bibir Dion, auranya dilepaskan ke tingkat yang benar-benar baru. Dunia batin yang aneh bergetar karena kekuatannya. Tidak hanya perasaan ilahinya menyebar hingga batasnya, kehadirannya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Apakah harta karun mengambang ini berani melawan kaisar? Pupil Yandere dan Sabona menyusut menjadi lubang kecil. Mereka tidak dapat memahami bagaimana makhluk surgawi memiliki momentum seperti itu. Ini berada pada level yang sangat berbeda. Hanya bayi-bayi binatang buas yang melompat-lompat dengan penuh semangat. Jika Dion dapat mengambil harta karun ini dengan mudah, itu berarti mereka juga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aura Dion menekan harta emas di kejauhan. Penghalang pelindungnya bergetar karena kekuatannya, hampir hancur dalam sekejap. Sambil menyatukan kedua jarinya, lengan Dion mendapatkan kehadiran senjata. Dengan satu pukulan, dia menembakkannya ke depan, menyebabkan busur cahaya menembus ke depan. Itu bukan energi surgawi atau energi suci, itu tombak Ki. Mata Yandere menunjukkan keraguan. Mungkinkah senjatanya telah mencapai tingkat niat ke-7? Tapi itu tidak mungkin. Energi celestial tidak hanya memiliki sifat khusus, namun demikian pula niat tingkat celestial. Mengacu pada tingkat niat ke-7, ke-8, dan ke-9. Inilah mengapa pedang Lilith memiliki kemampuan untuk menutup ruang saat dia melawan Dion. Jika bukan karena jiwanya terluka, Dion akan menderita kerugian melawannya. Namun, alasan Yandere begitu terkejut adalah karena menguasai senjata di alam surga adalah suatu prestasi yang sangat berbeda. Hampir mustahil, mengikuti jalur senjata membutuhkan wawasan mendalam yang tidak bisa dibawa oleh orang suci. Tidak ada inti jurang senjata. Hal yang paling mendekati adalah bekas luka pertempuran yang ditinggalkan oleh para ahli absolut, tapi hasilnya jauh lebih sulit untuk diperoleh daripada inti jurang. Alhasil, mereka yang paham senjata hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Hal ini membuat jalannya jauh lebih sulit. Tidak heran Yandere tidak mempercayai akal sehatnya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia punya, kemauan saja tidak cukup. Jika ya, Sabona akan menggunakan niat apinya. Namun, momen berikutnya bahkan lebih mengejutkannya. Serangan tombak mulai bertumpuk satu sama lain. Ini bukan Dion yang mengirimkan lebih banyak kekuatan. Tetapi tampaknya berasal dari pemahaman bawaan tentang resonansi dan momentum yang menyatu dengan tombak Ki. Ini adalah kehendak senjata sejati. Yandere, seorang wanita yang terkenal dengan ekspresi tabahnya, belum pernah menunjukkan emosi sebesar ini dalam hidupnya. Apakah dia manusia? Dion sudah lama memahami kehendak senjata sejati berkat kesengsaraannya. Kehendak senjata sejati dari tombak itu mampu meningkatkan serangannya, melipat gandakan kekuatan destruktifnya. Ada masalah lain yang Yandere juga tidak mengerti. Baik Clara maupun Dion memiliki kemampuan untuk menggunakan jangkauan indera ketuhanan mereka untuk meningkatkan jangkauan keinginan mereka. Jika Dion mau, dia bisa menyalakan api sejauh 200.000 km dari dirinya, hanya dengan mengandalkan kemauan apinya. Inilah keagungan rahasia Dao of Arai Alchemy. Meskipun kekuatan kemauan menurun semakin jauh dari Dion terbentuknya,
dalam situasi seperti ini tidak relevan. Dion perlahan-lahan bisa menambahkan lebih banyak tombak Ki semakin jauh serangannya berjalan. Jadi, alih-alih melemah, kekuatan tombaknya malah bertambah. Menggabungkannya dengan kemampuan True Weapon Wheel membuatnya tampak seperti Ki Dion abadi dan tidak ada habisnya. Bahkan tanpa ini, Dion dapat dengan mudah mengirimkan serangan sejauh puluhan mil. Namun, dengan itu, dia tidak akan lelah meskipun jaraknya ratusan mil. Uji coba ini seharusnya sulit. Bola cahaya tersebut tidak hanya dapat melawan, tetapi juga dapat menghindari garis energinya. Tapi, Dion tidak hanya membuat bola itu tidak berani bergerak di bawah kehadirannya, dia juga menggunakan berbagai kemampuan lain untuk langsung menembus bola beberapa ratus mil jauhnya. Bola itu melesat ke arah Dion dengan suara TSSS, tidak mampu menahan tarikan lengannya di bawah kehadirannya. Dalam sekejap, bola cahaya itu mencapai telapak tangannya, hancur karena kekuatannya dan membiarkan perahu emas kecil melayang di sekitar tangannya. Wow, Sabona yang tidak terlalu pendiam dibandingkan Yandere menghela nafas, melihat ke arah Dion dengan pujian yang jelas di matanya. Dion tersenyum meski wajahnya agak pucat. Manuver itu menghabiskan sekitar 70% staminanya. Namun, hal ini hanya bisa diharapkan. Dia telah menghubungkan ribuan tombak Ki untuk menembak sejauh ratusan mil, lalu menggunakan teknik manipulasi energi rantai menyerang untuk menarik semuanya kembali sekaligus. Benar-benar menguras tenaga, tapi, hadiahnya adalah harta karun tingkat tertinggi ke-6. Menara Dimensage adalah harta transportasi yang layak, tetapi tidak dirancang untuk menjadi harta karun itu. Itu adalah mesin perang. Itu dimaksudkan untuk disimpan dalam harta transportasi sejati kemudian muncul di medan pertempuran sebagai markas. Ditambah lagi, Dion enggan menggunakannya sebagai harta transportasi karena efisiensinya sangat buruk. Itu membakar batu energi tanpa cadangan, namun kecepatan yang dia terima sebagai balasannya sangat menyedihkan. Ini kemungkinan besar karena itu dimaksudkan untuk ditenagai oleh batu energi dari alam abadi dan bukan alam fana. Namun, kapal pesiar emas ini berbeda. Meskipun kemampuan bertahannya jauh di bawah menara Dimensage, kecepatan dan kemampuan menyerangnya jauh melampauinya. Lebih baik lagi, ia memiliki kemampuan untuk menggunakan formasinya untuk berkultivasi. Memungkinkannya menyamai kecepatan ahli Dao yang lebih rendah bahkan jika Dion tidak memberinya batu energi apapun. Tetap saja, saat Dion mengirimkan akal sehatnya ke dalamnya, dia menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan harta karun kelas tertinggi. Apa yang dilihatnya membuatnya menarik napas dingin. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1310 menyeramkan. Kapal pesiar emas ini luar biasa. Dion bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Dion pertama kali mengetahui tentang manifestasi, dia sangat tertarik dengan manifestasi tersebut. Karena jiwa adalah dasar komunikasi antara tubuh dan langit, manifestasinya mampu memperkuat hubungan ini, sehingga memberikan manfaat besar bagi penggunanya. Saat itu, Dion telah bertemu banyak orang yang mampu secara paksa meningkatkan pemahaman kemauannya melalui manifestasinya, bahkan dia adalah salah satunya. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan tersebut semakin berkurang hingga akhirnya Dion dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat memahaminya lagi. Ini bukanlah kecelakaan atau tipuan takdir, ini hanyalah cara dunia persilatan. Meskipun meningkatkan kekuatan tingkat kemauan adalah hal yang sederhana, melakukan hal itu untuk suatu niat, atau bahkan Dao, berada di luar kemampuan sebagian besar manifestasi. Ini bukan karena manifestasinya lemah, melainkan karena pemahaman pemiliknya terhadap mereka terlalu dangkal. Memahami manifestasi seseorang bahkan lebih sulit daripada memahami jalur senjata unik Anda sendiri. Hal ini khususnya terjadi pada mereka yang membangkitkan manifestasi unik. Justru karena alasan inilah manifestasi kuno begitu kuat. Kualitasnya belum tentu lebih tinggi dibandingkan manifestasi unik lainnya. Namun mereka telah dipelajari dan disempurnakan selama beberapa generasi sehingga mereka dapat mengeluarkan lebih banyak potensi mereka dibandingkan dengan yang lain. Jadi, apa gunanya semua ini? Bagaimana manifestasi berhubungan dengan kapal pesiar emas ini? Nah, harta karun tingkat tertinggi ke-6 ini sebenarnya mampu menggantikan fungsi manifestasi dan memperkuat hubungan antara pemiliknya dan surga dengan menggunakan jiwa penggunanya sebagai dasar. Jika misalnya, Dion ingin kapalnya bergerak lebih cepat, dia bisa memasukkan pemahamannya tentang angin ke dalam mekanisme kapal. Meskipun, biasanya, pemahaman Dion tentang angin terlalu dangkal untuk meningkatkan kecepatan harta karun yang sudah menyamai kecepatan ahli Dao yang lebih rendah. Kapal pesiar emas ini mampu meningkatkan efisiensinya ke tingkat yang benar-benar baru. Karena besarnya jarak antara niat dan Dao. Saat ini kapal hanya mampu meningkatkan niat Dion ke tingkat Dao pertama. Tapi, begitu dia menembus ranah Dao sendirian, maka kapal pesiar ini akan mampu meningkatkan Dao-nya sebanyak 3 level. Jika wasiat yang dimaksud adalah hukum tertinggi, ia masih mampu melakukannya pada 1 tingkat Dao.
Konsekuensi memberi Dion harta karun seperti itu sangat menyedihkan. Memberinya penambah kemampuan yang mengandalkan kekuatan jiwanya seperti memberikan 4 pasang sayap kepada harimau surgawi. Jika aku memasukkan pemahaman angin Dao setengah langkahku saat ini ke dalam harta karun ini, kecepatannya akan meningkat dari puncak alam Dao bawah ke alam Dao menengah bawah. Detak jantung Dion semakin cepat. Kemampuan ini pada dasarnya memastikan bahwa kapal pesiar emas ini tidak akan pernah menjadi tidak berguna baginya. Selama pemahamannya meningkat, kemampuannya hanya akan tumbuh lebih besar. Bagian terbaiknya adalah Dion menerapkan kemampuan ini dengan cara yang paling sederhana. Bagaimana jika alih-alih menggunakan kemauan angin, dia menggunakan kemauan spasial? Dia akan mampu menempuh jarak yang hanya bisa ditempuh oleh ahli Dao dalam bidang spasial dalam sekejap. Dan, semua ini tidak menyentuh formasi penyerangan kapal pesiar. Dion tiba-tiba merasa tak terkalahkan. Apakah ini sifat sebenarnya dari harta karun kelas tertinggi? Apakah aku telah menerima begitu saja? Dion menenangkan hatinya, mengingat kembali pikirannya. Dari harta karun yang dimilikinya, yang terbesar adalah 4 harta karunnya dari 33 surga. Kekuatan mereka tidak dapat dipertanyakan, Dion telah berkali-kali mengandalkan mereka untuk keluar dari masalah. Tapi, bagaimana dengan harta karunnya yang lain? Misalnya saja pedangnya yang lebar. Dia tidak begitu peduli sehingga dia tidak ragu untuk menyerahkannya kepada Little Rain untuk digunakan sebagai tubuh. Apakah itu sebuah kesalahan? Mungkin dia tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya karena dia belum melangkah ke ranah formasi Dao. Meskipun harta karun tingkat spiritual hanya dapat mencapai potensi penuhnya di tangan seorang surgawi, harta karun tingkat tertinggi hanya dapat mencapai potensinya di tangan seorang ahli Dao. Mungkin Dion terlalu gegabah. Setelah merenung sejenak, dia menyadari mengapa kapal pesiar emas ini begitu menakjubkan di tangannya. Bukankah ia mampu menunjukkan kemampuan yang mengejutkan karena jiwanya dapat menyaingi hampir semua ahli Dao? Jika, misalnya, Dion memberikan harta ini kepada orang suci puncak lainnya, atau bahkan jika dia memberikannya kepada puncak surgawi lainnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah memanfaatkan kecepatan alam Dao yang lebih rendah. Hanya Dion yang memiliki jiwa yang begitu kuat sehingga dia dapat menggunakan formasi yang hanya dapat dipertahankan oleh ahli Dao yang memiliki stamina. Orang lain di generasinya hampir tidak akan bisa menggunakan harta ini secara maksimal selama beberapa detik. Tapi Dion merasa dia bisa menggunakannya selama setengah hari tanpa mengeluarkan keringat. Akhirnya Dion mengerti, harta karun tidak diciptakan hanya untuk menyerahkan kekuatan penggunanya, penggunaan harta karun dimaksudkan untuk melengkapi, bukan untuk menggantikan. Sama seperti dia bisa menggunakan kapal pesiar emas ini dengan baik karena dia kuat, sama halnya dia tidak bisa menggunakan harta lainnya dengan baik karena dia terlalu lemah. Kecuali jika seseorang memiliki harta dari jalan legendaris, sebuah jalan yang bahkan harta karun dari 33 surga hanya bisa ditiru setengahnya, maka seseorang harus menjadi kuat. Sekarang, Dion tahu mengapa tuannya melarang dia menggunakan hartanya. Dia tidak layak mendapatkannya sekarang. Logika yang sama diterapkan pada teknik bela dirinya. Dion tersenyum ringan. Tapi aku akan berada di masa depan. Tunggu aku, kakak, berhentilah menyeringai pada dirimu sendiri, itu menyeramkan. Cepat, ambilkan tongkat besar untuk kaisar kera ini. Sen, yang telah dipengaruhi oleh saudara perempuannya yang buas, saat ini masih dalam bentuk balita. Selain mulutnya yang vulgar, dia terlihat seperti anak kecil yang menggemaskan. Sayang sekali kilatan nakal di matanya terlalu jelas terlihat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.